Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Allahumma sholli wa Muhammadin wa sallim. ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. رضا إلى ولشفاعة رسول الله ولكل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi, berjumpa di udara, bukan sekedar berjumpa, tetapi berjumpa yang insya Allah penuh makna, karena perjumpaan kita diniati karena Allah, perjumpaan kita diniati untuk silaturahmi dan juga ngaji. Insya Allah penuh berkah dan penuh fadilah atau keutamaan untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita. Nasaihul ibad. Nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Kita sudah sampai di bab 3. Makalah keberapa, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kita sudah sampai bab 3 makalah ke-25 yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu pagi dia keluar menemui sahabat-sahabatnya. Dia bertanya atau bersabda, "Bagaimana pagi kalian hari ini?" Mereka menjawab, "Kami dalam keadaan beriman." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apa tanda kalian beriman?" Yang pertama, tanda iman kami adalah kami bersabar atas bala atau cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami bersyukur atas semua kenikmatan, kemakmuran, keluasan dalam hal keuangan, ekonomi, dan rezeki. Yang ketiga, kami ridho terhadap qada ketetapan Allah atas hukum Allah, atas perkara zaman terdahulu sampai sekarang. Sudah 3, Ustadz. Mungkin makalah 2. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah 3, sudah habis ya makalah ini ya? Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu karena kita ada di bab 3. Iya. Jadi bab 3 itu artinya setiap makalah ada 3 hikmah atau dia 3 poin, 3 pelajaran. Oh Jadi gitu ya Ustaz. ya, nanti kalau di bab 4 ada 4 juga. Nah, ini memang kitab yang disusun ya untuk memudahkan pembelajaran kita. Jumlah poin dalam setiap makalah itu dikelompokkan sesuai dengan babnya. Bab 1 ya 1, bab 2 2, bab 3 nanti 3 3. Ada beberapa kitab yang ditulis dengan model seperti ini. Salah satunya kitab Nasihatul Ibad yang kita pelajari ini. Baik, karena sudah 3, sesuai dengan arahan Bu Maimunah, kita lanjutkan di bab berikutnya. Masih di bab 3, makalah yang ke kemarin 26. 26 26 lagi. Iya. Iya. Berarti sekarang makalah yang ke-26. Oh, ternyata sebelum makalah yang ke-26 ada tambahan syarah ya dari makalah yang ke-25. Jadi masih di makalah ke-25 tapi ada bagian tambahan syarah atau keterangan. Keterangan syarahnya itu
juga sebuah makalah tersendiri. Jadi ini makalah ke-25 plus. Nah, plus sarah. Di bagian sarah ini bagaimana penulis kitab ini menulis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan di makalah yang terakhir kita ngaji kalau kita ridho atas qada, ya maka Allah akan menandakan atau ini menjadikan tanda keimanan kita. Gitu kan? Nah, kemudian ditambahi keterangan dalam bagian akhir dari makalah ini. Qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian orang-orang yang arif. Arif itu mengetahui. Arafa itu mengetahui. Arif itu orangnya. Ya. Arif itu orangnya. Orang yang mengetahui atau ma'rifat. Dalam konteks agama, orang yang mengetahui itu bukan profesor, doktor. Bukan. Ya, meskipun mungkin profesor itu dia bisa saja. Bukan ukuran akademik. Tapi ukuran kualitas ma'rif, mengenali, mengetahui dengan hati dan pikirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang arif billah sebutannya. Arif mengetahui, mengenal billah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama dengan makom tinggi. Karena selalu merasakan kehadiran Allah, mengetahui rahasia-rahasia kebesaran Allah, selalu bersama Allah dimanapun dia berada. Nah, para ulama yang arif billah ini, gelarnya arif billah ini berkata, As-sabru thalathu maqamat. Orang sabar itu, atau kesabaran itu, ada 3 maqam. Ada 3 tingkatan. Jadi kan bagian akhir kita ngomong soal qada dan qadar ya Bu, ridho dengan qada, dan kita membahasnya dengan konteks kesabaran. Nah, disebutkan dalam keterangan tambahan ini bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tarkus syakwa. Meninggalkan asyakwa itu keluh kesah. Wahia, dan orang yang bisa meninggalkan keluh kesah itu adalah darajatut tabi'in, derajatnya para tabi'in. Nah, yang disebutkan tabi'in di sini itu bisa bermakna 2. Satu, bermakna historis, yaitu kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, pernah berjumpa dengan para sahabat Rasulullah dalam keadaan iman, ya, dan mengikuti jejak para sahabat yang mengacu tentu saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah generasi setelah para sahabat. Jadi kalau sahabat adalah para orang yang sudah beriman, berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan iman, dan mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah. Disebut dengan sahabat. Nah, tabi'in ini beriman, mengikuti Rasulullah, tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Ya, nah mereka hidup berjumpa dengan para sahabat Rasul. Kita tahu dalam urusan agama, semakin lama, semakin paten. Karena semakin dekat
dengan sumber asalnya itu Rasulullah SAW. Para sahabat itu kalau ada muskilat atau ada sesuatu yang meragukan, membingungkan, membagongkan kalau kata anak muda zaman sekarang, ya nggak usah berdebat, tinggal tanya kepada Rasulullah, rujukannya jelas. Ya, kalau sekarang rujukannya mbah Google, ya, yang kadang-kadang tambah bikin bingung. Kalau dulu jelas sumber mata airnya adalah Rasulullah SAW. Maka ya ini generasi emas. Nah turun sesudahnya para tabi'in. Mereka jika ada muskilat bertanya kepada para sahabat yang dulu bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Nah, kita jauh jaraknya. Maka derajat para tabi'in ini derajat generasi emas kedua setelah para sahabat. Kalau kita bisa sabar dalam pengertian maqamat yang pertama atau level pertama dari sabar adalah meninggalkan keluh kesah, maka kita disejajarkan derajatnya dengan derajat kemuliaan para tabi'in, orang-orang yang beriman dari zaman dulu, ya berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan para sahabat Rasul, dan bisa mengkonsultasikan segala sesuatunya dengan sahabat. Ini derajat level yang sangat mulia, dan karena itu, karena kemuliaan itulah, maka mereka disebut dengan high level, derajat tinggi. Nah, kita bisa mendapatkan kemuliaan derajat tinggi itu kalau kita bisa meninggalkan keluh kesah. Tabiin ini yang kedua bermakna istilahan. Ya, kalau makna pertama adalah makna historis tadi, seperti yang barusan kita bahas bersama-sama. Yang kedua, tidak mengacu kepada level sejarah, ya, tapi adalah tabiin bermakna kata. Tabiin yang berarti orang-orang yang ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti sunnah Rasul. Ya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan ketaatannya, ya, dengan ajaran-ajaran Rasulullah, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bisa meninggalkan keluh kesah yang nanti akan kita bahas, maka insya Allah kita masuk derajat yang mulia karena termasuk kategori orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hebat kan? Tentu semuanya kepengin. Sekarang, apa maksudnya meninggalkan keluh kesah? Apakah sama sekali tidak boleh bercerita, mengeluh? Ya, kepada siapa tidak boleh bercerita dan mengeluh? Ya, kalau laki-laki mungkin agak relatif mudah karena lelaki tidak bercerita. Wah, kenapa lelaki tidak bercerita? Karena lelaki ngopi dan makan-makan. Ya, langsung dikomen sama Bunda. Katanya, awas ya kalau nggak cerita. Itu kan kata istilah. Ya. Aslinya ya tidak semua. Ada banyak laki-laki yang bercerita. Termasuk Bapak Ulu Nuha. Ya. Kenapa meninggalkan keluh kesah? Kita sudah pernah mempelajarinya. Ya. Bukan berarti tidak boleh bercerita dan berkeluh kesah sama sekali. Tapi yang digarisbawahi adalah kepada siapa kita bercerita dan berkeluh kesah. Pada dasarnya, manusia itu kalau dalam ilmu psikologi membutuhkan katarsis. Ya, jadi Ibu masih suka ngerebus air nggak? Zaman sekarang kan sudah ada water heater, sudah ada apa ini namanya dispenser air panas dingin gitu. Sehingga mungkin jarang jadi ngerebus air ya. Ya. Tapi kalau
Panjenengan masih suka ngerebus air nggak, Bu? Masih. Masih Ustaz. Masih. Padahal sudah ada dispenser, sudah ada water heater ya. Rebus airnya buat Kalau masak mandiin. harus rebus air, Ustaz. Oh, buat apa Buat biasanya? minum. Buat minum. Iya. Untuk masak mie, Pak Ustadz. Untuk masak mie. Oh iya. Bagus itu. Macam-macam lah kalau masak air ya. Macam-macam lah ya untuk masih masak Iya. air. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu masak air, ditutupi itu tempat masaknya pakai alat ngerebus air begitu ya. Nah, ketika air itu sudah mendidih, kok nggak diangkat-angkat? Apa yang terjadi? Lama-lama tutup airnya terangkat. Ya kan? Karena dari dalam ada gejolak uap yang menggelora. Nah, ya, terus bisa mengangkat ini apa namanya tutupnya. Nah, itu ibarat hati dan perasaan manusia. Kalau dari dalam itu sudah munyel-munyel, banyak sekali yang mau diungkapkan, mau diceritakan. Wah, apa saja, ya. Dari mulai masalah ayam yang semakin kesini semakin mahal, ya. Terus masalah anak-anak, masalah tetangga, masalah wes macam-macam ya, sampai drama Korea dan sebagainya ya. Soalnya banyaknya munyel-munyel yang mau diceritakan. Kalau kita nggak bercerita, ya itu bisa meledos itu. Ya, katup itu bahkan bisa terangkat, ya bisa berbahaya untuk kesehatan jiwa. Makanya para psikolog biasanya menyarankan cerita aja Bu, ya cerita aja Mbak, begitu. Cerita itu dalam rangka untuk menyalurkan energi yang membara, menggelora di dalam hati dan pikiran kita. Dengan bercerita maka akan mengalir energi itu, tidak sampai meledak. Nah, teori itu tidak salah dan kita tidak sedang dalam rangka menolak teori itu. Ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebut di makalah ini adalah ceritanya kepada siapa dan ceritanya itu bagaimana. Ya, kalau dalam bahasa Jawa empan papan, ya tahu tempatnya, situasinya, kondisinya. Kalau kita ceritanya kepada manusia lain dan kita tidak berhati-hati, karena ini masalah hati kan tumpah ruah ya, karu-karuan gitu kan. Maka resiko besar sedang mengintip. Ya. Resiko apa? Resiko cerita itu menjadi madharat. Ya. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena kalau uang mengalir dari satu orang ke orang berikutnya, beresiko berkurang, ya. Nitip uang ya Bu, tolong sampaikan kepada Fulan. Fulan nanti tolong sampaikan kepada Fulana. Fulana tolong sampaikan nanti kepada omnya sahabat saya, Bejo misalnya. Kalau uang mengalir dari satu tangan ke tangan berikutnya, resikonya berkurang. Ya. Kalau cerita, kata-kata, pesan, ya, semakin berpindah dari satu orang ke orang berikutnya, resikonya semakin bertambah. Bukan berkurang, itu bertambah. Bid'ahnya itu banyak. Sama orang pertama cerita,
Kalau tetanggaku kemarin mobilnya baru loh. Dengan nada yang biasa saja, ya. Kabar yang umum mengabarkan kalau tetanggaku mobilnya baru. Tapi nanti kalau sudah mengalir ke orang kedua, cerita kepada orang ketiga, itu bisa bertambah-tambah itu. Ya. Bisa ditambahi menyebutkan soal tetangga yang punya mobil baru itu. Tetangganya Fulan itu punya mobil baru. Katanya kredit. Nah, ditambahin katanya kredit. Padahal berita awalnya nggak ada katanya kredit. Gitu. Bisa juga menceritakan atau menambahi tentang penceritanya. Si ibu itu kan tetangganya Fulan. Nah, Fulan kan mobilnya baru. Masa tetangganya baru, mobilnya baru datang. Yang ribut malah tetangganya. Cerita-cerita kalau Bu Fulan itu mobilnya baru. Dengan nada nyinyir. Padahal nggak ada nada nyinyir sama sekali. Ditambahin kan? Itulah cerita. Itulah manusia. Ya. Jadi, resiko pertama adalah cerita kita akan berubah dan bertambah dan itu bisa mendatangkan madarat. Poin yang kedua, madaratnya di mana? Madaratnya adalah ada pada resiko timbulnya fitnah, namimah atau adu domba, atau minimal ghibah. Ghibah aja sudah menakutkan, itu menjadi minimal. Ya, berkali-kali kita mengkaji soal ghibah. Ya kan? Kalau orang curhat, pasti ada sesuatu yang extraordinary. Ada sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin cuma, di tempatku tadi aku bisa menghirup udara loh. Masa mau diceritakan begitu? Kata orang, lu cerita apa sih? Nggak ada nilai beritanya sama sekali. Ketika orang curhat pasti ada sesuatu yang munyel-munyel luar biasa gitu. Extraordinary. Dan itu beresiko untuk nyenggol kanan kiri. Ya, nyenggol itu yang paling parah itu dalam bentuk fitnah dan kemudian namimah atau adu domba, ya. Atau setidaknya melukai perasaan orang karena ghibah, ngomongin kejelekan orang. Ya kan? Nah, jadi beresiko poin yang kedua. Beresiko bertambahnya cerita itu akan menyakiti hati orang karena cerita itu akan menjadi fitnah, sumber namimah atau adu domba, atau minimal ghibah. Nah, itu menjadi bibit-bibit awal putusnya silaturahmi. Ya, putusnya persaudaraan. Padahal orang Islam hukumnya wajib untuk menjalin silaturahmi dan menjaga persaudaraan. Al-Muslimu akhul Muslim. Orang Muslim itu saudara dari Muslim yang lain. Bagaimana menjadi saudara kalau kita menyakiti hatinya? Ya. Nah, jadi cerita masalah kepada orang, berkeluh kesah kepada orang, itu bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi berpotensi akan menimbulkan masalah baru. Ya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga, masih ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu, ya, terkait dengan makalah yang kita pelajari. Kalau kita sedang mendapatkan cobaan, jangan cerita kepada manusia lain, ya. Berceritalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah tidak akan menimbulkan ghibah, namimah, dan fitnah. Tapi insya Allah tidak akan menimbulkan masalah. Insya Allah akan mendatangkan penyelesaian masalah atau solusi. Ya, jadi boleh bercerita. Ceritanya kepada Allah dalam doa kita. Doanya diam-diam saja, jangan pakai speaker. Ya Allah, ya Rabbi, pertautkan hati kami dengan saudara-saudara muslim kami. Itu loh ibu-ibu di depanku itu nyinyir banget. Nah, ya curhatnya boleh. Tapi kalau seperti itu, apalagi menyebut merek ya, ya jangan keras-keras. Ya.
Cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menyembunyikan aib saudaranya, insya Allah Allah akan tutup aibnya. Sebaliknya orang yang suka membuka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya. Siap nggak kita dibuka aibnya oleh Allah? Nah, bagian dari itu maka ya ceritanya kepada Allah, berkeluh kesahnya kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan solusi. Masa Pak nggak boleh cerita sama manusia sama sekali? Boleh. Asal kita yakin orang yang kita ceritain ini adalah orang yang betul-betul amanah, orang yang ahli atau kita yakin mampu membantu memberikan solusi kepada kita. Para kiai, nyai, ustadz, ustadzah, ya, psikolog, ya, orang tua kita, ya, yang kita yakin beliau akan mampu membimbing dan memberikan solusi. Tentu semuanya juga dilakukan secara syar'i. Ya, kalau ada ibu-ibu mau curhat, mau cerita, mau minta solusi kepada kiainya ya, ya bareng-bareng ceritanya dengan suami, ibu, atau minta dengan Bu Nyai, ya ada Bu Nyai di situ. Ya jangan alasan, saya kan kata Pak Ulun boleh cerita sama Pak Kiai. Lalu apa namanya cerita dan curhat panjang hanya sendirian. Tentu ini tidak baik karena bisa menimbulkan fitnah, ya bisa menimbulkan fitnah. Kiainya mungkin tidak apa-apa, kiainya mungkin apa namanya bisa sabar dan sebagainya. Tapi kan orang-orang bisa melihat yang lain-lain dan kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu dari mana setan datang menggoda kita. Maka ya boleh, tapi harus secara syar'i dan tentu tadi mohon pastikan kepada siapa kita bercerita dan bagaimana kita bercerita. Ya ceritanya juga harus penuh dengan kejujuran. Ya, kita tidak boleh menambah di sana sini. Maka yang paling aman adalah curhatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, jangan senang berkeluh kesah, jangan senang wadul. Ya, wadul itu lapor-lapor. Wadul itu apa ya bahasa Indonesianya? Wadul itu yang lapor tadi ya, lapor Pak ya, lapor-lapor sana sini ya, berkeluh kesah. Wadul berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dijauhkan dari masalah, bahkan dicarikan atau diberikan ya solusi atas sumber masalah kita. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.